Jika jodoh di tangan Tuhan, mengapa banyak keluarga yang bercerai? Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Topik kita hari ini, jodohku di tangan siapa? Di tangan Tuhankah atau di tangan saya? Ini perlu penjelasan secara alkitabiah, supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengerti secara benar di tangan siapa sebenarnya jodoh kita. Jujur, kalau kita tanya orang-orang percaya, orang-orang Kristen, mereka akan berkata, jodohku di tangan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jikalau jodoh di tangan Tuhan, mengapa banyak keluarga yang hancur? Mengapa banyak keluarga yang bercerai? Mengapa banyak keluarga yang broken home? Kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Karena itu kita perlu memahami secara benar, mengerti secara benar, bahwa jodoh itu di tangan siapa. Dan saya mau katakan kepada saudara hari ini, dalam Alkitab yang saya pelajari, hanya Adam yang jodohnya di tangan Tuhan. Tuhan langsung mengantarkan jodoh Adam ketika Adam tidur, tulang rusuknya diambil satu, itu yang dibentuk Tuhan menjadi perempuan, menjadi Hawa. Dan ketika Tuhan mengantarkannya kepada Adam, Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan Adam menamai Hawa itu perempuan, dikasih nama Hawa. Dan itu yang menjadi jodohnya. Dan kalau saudara baca riwayat Alkitab, setelah itu, setelah Adam dan generasi-generasi berikutnya, mereka menikah secara alamiah. Artinya dewasa menikah. Tidak ada lagi kata-kata jodoh di tangan Tuhan. Dan saya mau ajak kita hari ini melihat satu kasus pernikahan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Anak Abraham, namanya Ishak. Supaya kita tahu memetakan apa dan bagaimana sebenarnya bentuk perjodohan yang dimaksud oleh firman Tuhan. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-24, Kejadian pasalnya yang ke-24, adapun Abraham, mulai ayat 1, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Apa yang tertulis ini menceritakan bahwa Ishak itu menikah dengan paribannya, kalau bahasa Batak. Kalau orang Batak bilang pariban. Dan mereka dijodohkan. Dan kita menuliskan mereka berumah tangga langgeng sampai tua. Mereka berumah tangga dengan baik sampai maut memisahkan mereka. Saudara bisa mengerti proses pernikahannya Ishak. Abraham menyuruh hambanya, pergi ke kampungku. Jangan ambil perempuan Kanaan menjadi istri anakku. Kenapa? Ini bicara gen, genetika. Karena orang Kanaan itu gennya bukan gen orang bertobat. Gennya bukan gen anak Tuhan. Gennya duniawi.
Sehingga dia bilang, ambil seorang perempuan menjadi jodoh anakku, Ishak, dari kaum keluargaku, yang gennya orang pilihan, yang gennya gen anak Tuhan, kira-kira begitu. Tidak dikatakan apa kriterianya dan segala macam, yang penting dia dari kaum keluargaku, pariban anakku, ambillah dia. Dan setelah disampaikan kriteria itu, maka budaknya Abraham pergi, dan dalam perjalanan tentu dia berdoa. Untuk apa? Untuk meluruskan, untuk melapangkan jalannya, supaya jalannya tercapai. Tetapi apa yang saudara bisa tangkap dari pernikahan Ishak dan Ribka ini, bahwa Ribka dan Ishak tidak pernah jumpa. Begitu mereka berjumpa, mereka langsung menikah. Tapi Tuhan berkati. Dan apa yang terjadi, mereka bahagia. Dan sekarang, di zaman canggih ini, banyak orang yang pacaran lama, bergaul lama, sudah cocok katanya, sudah pas kami ini, nggak terpisahkan lagi. Tapi begitu menikah 2-3 tahun bubar. Bahkan banyak orang yang menikah di tanah suci. Dia bilang, Tuhan sudah persatukan kami, Tuhan sudah jodohkan kami, dia betul-betul jodoh saya. 3-4 tahun bubar. Jodoh macam apa? Dan saya mau katakan kepada para pemirsa, jodoh itu satu orang, gitu loh. Ya, kalau kita bilang jodoh itu dari Tuhan, itu cuma satu. Karena tulang rusuk itu satu yang diambil, nggak 4, nggak 5, nggak 12. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang liar, pengertian-pengertian yang liar hari ini tentang jodoh di tangan Tuhan. Jadi banyak orang yang merohanikan segala sesuatu. Banyak orang yang selalu mendefinisikan semua dari kacamata rohani, dari kacamata kitab suci, padahal itu pengertian-pengertian yang keliru, pengertian-pengertian yang menyimpang. Jadi apa dan di tangan siapa jodoh itu sebenarnya? 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini yang saya pelajari dalam perjanjian baru tentang cara memilih pasangan. Bukan dibilang jodoh di tangan Tuhan. Cara memilih pasangan, cara memilih teman hidup, cara memilih jodoh. Caranya apa? Dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kembali kepada Ishak tadi, kalau Ishak menikah dengan perempuan Kanaan, itu pasangan yang tidak seimbang. Saya percaya para pemirsa bisa menangkap makna rohaninya dari pasangan yang seimbang dan pasangan yang tidak seimbang itu. Sehingga dikatakan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jadi apa yang perlu kita perbuat untuk mengambil tulang rusuk kita yang hilang itu, mengambil jodoh kita harus memetakan. Kita harus memetakan. Saya mah Pak, saya yakin jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau engkau yakin jodoh di tangan Tuhan, saya kasih tahu samamu. Berdoalah sampai Tuhan bicara. Misalnya kau namanya Poltak, pacarmu namanya si Marta ini misalnya. Berdoalah sama Tuhan sampai Tuhan bicara betul. Poltak, si Marta itulah jodohmu. Kalau Tuhan belum bicara begitu, jangan pernah bilang itu jodohmu. Tapi Pak, aku mencintai dia dan aku pengen menikah dengan dia. Buatlah kriterianya. Petakanlah kriterianya sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tapi Pak, saya lebih senang menikah dengan beda agama. Jangan susahkan dirimu.
Saya mau buat dia bertobat, Pak. Tidak harus lewat pernikahan supaya orang bertobat. Menikahlah dengan tulus, sesuai dengan kriteria, persyaratan yang ada di dalam firman. Jadi saya kasih tahu sama saudara hari ini, mengertilah bahwa jodohmu ada di tanganmu. Jodohmu bukan di tangan Tuhan. Jodohmu ada di tanganmu. Setelah kau tentukan pilihanmu, engkau diberkati di gereja, barulah engkau bilang, ini jodohku. Seperti Adam bilang, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi setelah kita diberkati di gereja, dan disitulah dibangun komitmen dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Jadi dengan dasar kebenaran itu, maka kita harus mempertahankan keluarga yang utuh sampai kita mati. Tapi sebelum kita menikah, kita diberi hak kebebasan untuk mencari, untuk memilih yang terbaik. Saya ulangi, untuk mencari dan memilih yang terbaik. Bagaimana caranya? Petakan sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan, kriterianya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi artinya pasangan yang seimbang itu terang dengan terang dipersatukan. Bicara soal pendidikan, bicara soal pencarian, itu nomor keberapa? Tapi yang nomor pertama, terang sama terang, dia harus bertemu. Jadi kalau engkau gelap, tidak mungkin engkau bisa bertemu dengan terang. Ya, kalau engkau abu-abu, engkau samar-samar, engkau tak mungkin bisa bertemu dengan yang terang. Jadi bagaimana supaya terang dengan terang bertemu? Pastikan dulu hidupmu terang, pribadimu terang, rohanimu terang, maka engkau akan dipertemukan dengan pribadi-pribadi yang terang. Setelah dipertemukan, engkau akan nyaman, engkau akan pas, engkau akan cocok dengan dia, rohanimu akan bertumbuh, bukan malah makin rusak, tapi engkau terbangun. Hubungan kalian terbangun semakin mencintai Tuhan, bukan semakin mencintai dosa, bukan semakin mencintai dunia. Sehingga kalian mengambil komitmen, mari kita menikah. Dan ketika engkau diberkati, maka engkau berkata kepada Tuhan, inilah jodohku. Setelah diberkati. Kalau sebelum diberkati, jodohmu ada di tanganmu. Karena itu jangan pernah salah pilih. Pastikan pilihanmu sesuai dengan kebenaran, supaya Tuhan meluruskan jalanmu. Tuhan memberkati.